Pemirsa Obsession TV, bertemu lagi dengan saya Giatri Fabra Putri. Kali ini saya berada di Universitas Andalas untuk mewawancarai Rektor Universitas Andalas Pak Tafdil Husni. Tentunya banyak perbincangan menarik yang akan kita perbincangkan kepada beliau terkait dengan kinerja dan prestasi yang telah ditorehkan Universitas Andalas dan juga keseharian beliau. Simak obrolan saya berikut ini. Mau dijelaskan Pak, seperti apa sih pola leadership yang Bapak terapkan dalam memimpin Universitas Andalas ini Pak? Pertama, dalam kepemimpinan ini saya memakai istilahnya adalah kolektif kolegial, kebersamaan. Jadi di sini kita melihat di dalam kepemimpinan itu kita harus mengajak semua pimpinan di bawah saya, baik itu wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, biro, ketua jurusan dan prodi, untuk bersama-sama kita membangun UNAN. Artinya dalam diskusi contohnya kita juga melihat pendapat-pendapat dari bawahan kita, walaupun nanti kita memutuskan. Kita mengenal istilahnya kan ada sifatnya dalam manajemen SDM itu ada otoriter, kemudian ada pula yang demokrasi, ya. Jadi kita memakai istilah kebersamaan, walaupun nanti yang memutuskan adalah rektor, ya. Jadi kolektif kolegial kita lihat itu, ya. Jadi tidak arogan kita dalam jabatan kita. Ya. Itu paling penting sekali sih Pak, jadi kayak merangkul gitu ya Pak ya. Pak, lantas apa langkah strategis yang Bapak lakukan dalam memajukan pendidikan di Indonesia Pak? Ya khususnya kita di UNAN dulu ya. UNAN ini saya melihat saya utamakan adalah bagaimana kita mengembangkan akademik atmosphere yang lebih baik. Karena induknya, rohnya universitas itu adalah sisi akademik. Betul. Jadi ini yang saya tingkatkan. Di samping itu juga kita memperhatikan fasilitas ya. Tapi yang utama itu adalah membangun akademik atmosphere. Jadi contohnya kita meminta pada dosen untuk S3, harus S3 minimal. Kemudian kita juga minta pada dosen itu untuk meningkatkan ACC penelitiannya. Dengan ACC penelitian itu ada nanti artikel yang terbitkan, yang dipublikasikan terindeks Scopus atau jurnal internasional yang berpreputasi. Itu yang kita inginkan, sehingga nanti kalau sudah banyak doktor dosen yang doktor, apalagi misalnya kita minta pada yang muda-muda itu ambil doktor ke luar negeri, itu networking itu kan makin mantap gitu, sehingga kerjasama dari luar itu akan datang, akan terlaksana ya, dengan adanya networking tadi. Nah, ini yang utama saya dalam meningkatkan akademik atmosfer dulu, itu ya. Kebijakan apalagi nih Pak yang Bapak terapkan dalam memajukan UNAN agar lebih berkualitas, terus berdaya saing internasional, dan juga menjadi perguruan tinggi yang representatif Pak? Ya tadi samping tadi itu kan harus ada dosen yang S3. Kemudian kita juga harus banyak dosen untuk penelitian. Iya, betul. Dan penelitian itu kita memberikan ada riset berupa guru besar. Jadi setiap guru besar itu mempunyai hak mendapatkan dana untuk melakukan penelitian. Nah, ini sudah kita lakukan 3 tahun. Outputnya itu adalah artikel yang terindeks Scopus, minimal Q4. Nah, sekarang kita tambah dengan rektor kepala, istilahnya yang mempercepat dosen jadi guru besar. Nah, tentu yang S3 yang rektor kepala, tapi berikan juga ibah penelitian tersebut, sehingga nanti outputnya itu artikel dipublish dan at least dia ikut seminar yang terindeks, proceeding terindeks Scopus. Jadi dengan banyak penelitian itu tidak hanya berhenti pada penerbitan artikel di international journal, harus ada hilirisasinya. Hilirisasi ini kita usahakan kerjasama dengan dunia industri. Ya, kemarin kita ada forum bisnis kita buat
di kantornya sekretariat yang Wapres. Kita mengundang beberapa pelaku bisnis, industri, kemudian kita tampilkan produk kita, hasil penelitian kita punya udah haki yang bisa marketable. Alhamdulillah ada apa istilahnya follow up-nya. Nah, ada perusahaan yang bergerak bidang sawit yang memakai hasil penelitian kita. Jadi ini kita genjot juga sehingga semakin banyak nanti hilirisasinya produk yang dihasilkan bersama dengan industri. Nanti akan mendapatkan juga bagi dosen kemamuran, bagi universitas ada hakinya itu, ada royaltinya juga. Kalau disebutkan update terkini Pak, prestasi yang diraih oleh Universitas Andalas baik yang akademik maupun non akademis itu apa saja Pak? Dari yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti. 3 tahun terakhir kan Kemenristek Dikti melakukan pemeringkatan menyangkut kualitas perguruan tinggi seluruh Indonesia, baik itu PTN, PTS, yang setiap tanggal 18 Agustus 3 tahun terakhir ini. Itu sejak zamannya Pak Muhammad Nasir sebagai Menteri, Prof. Muhammad Nasir. Nah, 2 tahun terakhir UNAN itu masuk pada klaster pertama. Dia Kemenristek Dikti meranking berdasarkan klaster. Klaster pertama, kedua, 3 perguruan tinggi mana itu yang masuk sana ya. Jadi kita di UNAN tahun pertama belum masuk, tapi kita berada pada klaster kedua. Nah, kemudian tahun kedua dan tahun 3 kemarin kita masuk klaster pertama. Alhamdulillah dalam klaster pertama itu UNAN nomor 12 tahun terakhir dari 14 perguruan tinggi dalam klaster pertama itu. Dan itu satu-satunya Sumatera. Dan 2 di luar Pulau Jawa, satu lagi Unhas. Ya, dari 4.300 PTN PTS seluruh Indonesia. Jadi itu salah satu indikator mutu. Ada 4 variabel yang dilihat oleh pemerintah. 4 variabel itu pertama adalah kualitas SDM dosennya. Di sini dilihat pemerintah berapa banyak dosen itu yang bergelar doktor. Kemudian berikutnya berapa banyak yang guru besar. Dalam pemeringkatan ini itu UNAN masuk ranking 9. Dia ada 4 variabel, kualitas SDM, agregasi, kemudian produktivitas dosen, kemudian prestasi mahasiswa. Nah, ini yang pertama tadi. Kemudian yang kedua itu menyangkut agregasi. Nah, agregasi berapa banyak agregasi yang A, baik agregasi institusi, UNAN misalnya kedua A. Kemudian prodi, berapa banyak prodi itu yang A. Kemudian berapa yang mendapatkan internasional, agregasi internasional. Nah, ini memang kita berusaha secepatnya. Prodi-prodi kita udah sekitar 30% lebih yang A. Secara keseluruhan. Tapi kalau S1 udah lebih 50%. Jadi S1 seluruhnya udah lebih 50%. Tapi total keseluruhannya 30 lebih sedikit lah, 33% yang A. Yang internasional? Yang internasional baru dapatkan tuh sekarang 1 S2 MM. Kemudian dalam proses ada 8, 10 yang proses. 5 perguruan tinggi, 5 prodi di teknik, kemudian itu ABET, ya. Kemudian 5 lagi melalui AUN QA. Nah, dalam tahun ini saya harapkan yang AUN QA bisa mendapatkan pengakuan internasional. Kemudian prodi-prodi yang A itu kita usahakan yang B itu harus di A kan, C itu minimal jadi B kan gitu. A itu kita minta untuk mengurus agregasi internasional prodinya. Kemudian yang ketiga itu adalah produktivitas dosen. Itu bisa dilihat hasil penelitian yang didapatkan oleh dosen UNAN dan berapa banyak artikel yang dipublish. Jadi hasil penelitian ini dosen-dosen kita dari pemeringkatan yang satu ini itu kita nomor 8 UNAN seluruh Indonesia itu nomor 8. Tapi keseluruhannya nomor 12 dari Pak Prabel tadi. Nomor 8 ini artinya dosen-dosen UNAN itu di sisi penelitian cukup bagus ya.
Dan kita unggul dalam penelitian kesehatan, obat-obatan, kemudian ketahanan pangan, itu pertanian, kemudian peternakan, di samping yang lain ada juga. Ya. Jadi hasil penelitian ini dilihat berapa banyak dosen dapatkan, ditambah dengan publish internasional jurnalnya. Tantangannya itu bagaimana kita merangkul, ya, bisa dengan bersamaan dengan teman-teman dosen, ya. Karena kita mengetahui, ya, karena ada ide-ide kita, ya, itu tidak secara otomatis kan diterima, pasti ada resistensinya kan gitu. Nah, jadi kita ingin mengajak mereka, ya, supaya juga cepat memahami, sehingga kebijakan kita itu juga cepat bisa memajukan dengan, ya legasinya kita menginginkan Unan itu lebih maju lagi, banyak dia sama dengan luar negeri, ya. Nah, akhirnya nanti juga harus banyak visiting profesor di luar, mahasiswa asing juga harus banyak sini. Jadi sisi kualitas lah, sisi kualitasnya itu yang saya inginkan, semakin banyak nanti kerjasama baik itu di industri dengan universitas luar negeri, dan juga semakin banyak juga nanti mahasiswa asing di sini. Kayak pertukaran pelajar ya, gitu ya, atau ambil S2, S3 di sini, atau S1 juga. Itu kita inginkan. Karena memang tentang kita secara umum di Indonesia kan, itu masih boleh katakan dibandingkan Malaysia kita kalah bersaing untuk mendatangkan mahasiswa asing. Ya. Hobi saya itu kesehatannya olahraga tuh hiking. Oh, Bapak suka hiking? Iya. Wah, sama. Gunung sana tuh hiking tuh. Kalau ada waktu sore saya pergi setiap sore. Kalau ada waktu, kalau enggak Sabtu Minggu pagi hari di Gunung Padang tuh hiking. Itu lumayan lah. Lumayan ya Pak. Dulu saya main tenis. Udah saya berhentikan tahun 2008, hampir 10 tahun. Saya berhenti. Sekarang hiking saya. Sebelumnya tetap juga hiking. Dulu jogging, hiking, tenis. Kemudian dengan keluarga, ya, ini memang kesibukan itu ya. Memang saya usahakan sore atau pagi makan bersama dengan keluarga, ya, berkumpul. Dan saya sebagai orang Muslim Islam, subuh itu saya bangunkan anak-anak saya, jamaah, istri saya, ya, ke masjid ya. Harus ke masjid, saya pergi masjid. Yang jelas orang tua, itu mungkin keluarga, orang tua, keluarga, istri dan anak-anak, ya. Tapi sebelum kawin kan orang tua, kita hidup dengan orang tua, di pola orang tua itu menginspirasi saya. Ya. Kalau tokoh itu kita melihat orang Minang, orang Minang itu pendiri bangsa dari 4 dari bangsa itu kita mengetahui ada Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Tan Malaka, siapa lagi itu Agus Salim, Muhammad Yamin. Itu semua orang Minang. Satu Soekarno. Betul. Semua orang Minang itu. Itu juga menginspirasi saya. Karena orang Minang itu punya konseptor berpikir. Dia kalau berjuang, kata Pak Yusuf Kala, orang Minang itu berjuang dengan otaknya, tidak memakai fisik. Nah, yang itu. Filosofi hidup saya sederhana. Ada filosofi juga di Minang, ya. Kalau pintar jangan menggurui, ya kan. Kalau tajam jangan melukai, kalau cepat jangan mendahului, kan gitu. Jadi orang Minang kan tahu itu. Kalau dia pintar sendirilah, saya tidak bertanya sama dia. Ya kan? Kalau kaya sendiri dia, saya nggak minta duit sama dia. Itu filosofi orang Minang, artinya harus bersama dia, jangan didahului jauh dia kan.
hanya selangkah aja kita dulu gitu. Itu filosofi orang Minang. Sebenarnya orang Indonesia itu pintar-pintar, ya. Bisa kita lihat ada istilah diaspora. Diaspora itu saya baru tahu itu istilah biologi, artinya ada satu tumbuhan atau apa yang hidup di luar. Nah ini kan yang dibangkitkan oleh Kemendikbud ada profesor diaspora, artinya profesor orang Indonesia yang di sana dengan diri yang berhasil untuk bawa ke Indonesia, kan itu. Nah, kemudian kemarin di Kompas 2 hari 3 hari kemarin itu banyak anak-anak kita yang tamat SMA yang punya otak yang brilian. Ini dimanfaatkan oleh orang luar negeri termasuk Singapura. Misalnya Olimpiade, juara lain. Itu Singapura udah mencari, kemudian dikasih beasiswa di sekolah tempat dia. Nah, kita itu yang luput kita. Bahkan saya baca Kompas itu ada yang kemenang Olimpiade internasional, dia sekolah di luar negeri di Amerika, di mana MIT atau di mana, nggak tahu, nggak pernah ditanya oleh pemerintah. Jadi apa yang disampaikan oleh Kompas kemarin 2 atau 3 hari terakhir ini sangat bagus sekali ini dalam pendidikan kita. Dan orang Indonesia itu inovator. Benar. Inovator. Yang muda-muda ini kan, orang Indonesia semuanya terpintar itu. Cuma kita belum termanage dengan baik. Banyak itu orang Indonesia yang terpintar itu. Ya. Sekian wawancara saya dengan Rektor Universitas Andalas, Bapak Tafdil Husni. Semoga menginspirasi. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di majalah Man of Session edisi Mei 2018 di dalam rubrik Rektor Inspiratif, dan juga bisa diakses di channel YouTube Man of Session.